semuanya, perkenalkan nama saya Sulasmi Anur dengan NPM 0203231111. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Kairun. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro, di mana dalam video ini saya akan mereview tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Nah, sebelum saya membahas ke teori-teori pertumbuhan ekonomi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang pertumbuhan ekonomi. Pastikan teman-teman banyak bertanya-tanya, apa itu pertumbuhan ekonomi? Faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Jadi teman-teman, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus pada jumlah penduduk. Teori pertumbuhan ekonomi menurut pandangan para ahli yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Teori menurut Adam Smith merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun dispesialisasi peran. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam buku berjudul The Principles of Labor and Taxation. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Thomas Robert Malthus. Robert Malthus memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertambahan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya harga barang di pasar pun akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan. 2. Pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi di negara dilihat dari 3 hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut para ahli yaitu Joseph Schumpeter dan Robert M. Solow. Teori Joseph Schumpeter, menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Teori Robert M. Solow. Dalam pandangan Robert M. Solow, ada 4 faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi modern, akumulasi modal, dan hasil. Solow berpendapat juga bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat. 3. Teori historis.
terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Yang kedua, Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Yang ketiga, Werner Sombart. Werner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan serta kapitalisme. 4. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The State of Economic Growth. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini adalah tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tahap yang kedua, pra lepas landas. Tahap ini masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Tahap yang ketiga, lepas landas. Tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Tahap yang keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan, yaitu terhadap perekonomian tumbuh secara teratur dalam lapangan usaha terus bertambah beriringi dengan penerangan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Tahap yang kelima yaitu tahap terakhir, konsumsi tinggi, merupakan tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkatkan sehingga peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan dasar. Sekian yang bisa saya sampaikan.